Teman-teman, kita tunggu teman-teman yang lain buat join ya, baru kita mulai. Teman-teman yang lain juga boleh ini eh, menghubungi teman-teman lainnya buat join kelas pada malam hari ini ya. Ya teman-teman, sambil nunggu yang lain buat join, teman-teman bisa isi presensi terlebih dahulu ya. Nanti baru aku buka gitu. Oke, bentar. Ah ya udah, itu udah dikirim sama Putri. Oke, makasih Putri. Ini aku juga kirim ulang ya.
Cek-cek, apakah suara aku udah terdengar? Oke, sudah terdengar ya. Karena eh, waktu udah menunjukkan 18.45, bahkan lebih semenit ya teman-teman. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah dibatasi. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Kak. Oke, selamat malam. Gimana kabar pada hari ini, pada malam hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, kita pada malam hari ini bertemu lagi ya. Minggu kemarin juga udah ketemu. Pada malam hari ini kita akan eh, belajar seperti biasa, yaitu subtes di penalaran umum sama aku. Pada minggu ini adalah pekan keempat, tapi pertemuan di PU-nya itu pertemuan ketiga ya teman-teman. Oke, eh, pada malam hari ini kita akan belajar eh, melanjutkan yang kemarin ya. Pada malam hari ini kita akan materi silogisme gitu teman-teman. Oke, aku next. Oke, baik. Barangkali teman-teman kemarin eh, minggu kemarin belum join. Jadi aku mau perkenalan ulang dulu. Perkenalkan, aku Muhammad Arif Budianto. Aku biasa dipanggil Arif atau teman-teman juga bisa panggil aku ke Arif gitu ya. Aku dari Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Aku dari angkatan 2025. Oke, salam kenal semuanya. Oke, di sini juga ada nomor aku ya, nomor WA sama IG. Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi eh, entah latihan soal atau materi itu boleh banget nanti bisa langsung WA aku gitu ya atau chat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ingin ditanyain dulu. Oke, kayaknya nggak ada yang belum ada yang ditanyain ya mungkin ya. Oke, aku langsung bahas ke materinya aja ya pada malam hari ini. Oke, seperti tadi yang di awal aku sudah spill sedikit gitu ya. Pada malam hari ini kita akan belajar silogisme gitu. Nah, yang pertama di sini silogisme itu pengertiannya apa sih Kak gitu. Oke, di sini silogisme adalah penalaran logis deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan, teman-teman. Sebenarnya biasanya di tipe soal UTBK itu ada yang tiga premis juga, teman-teman. Tapi teman-teman itu kebanyakan menarik kesimpulannya itu diambilnya dua premis gitu, teman-teman. Dan kesimpulannya itu juga tetap satu. Nah, kesimpulannya itu diperoleh secara logis, teman-teman. Ini logis dari kedua premis tersebut gitu. Oke, kemudian di sini ada struktur umum dari silogisme. Yang pertama itu ada premis mayor, teman-teman, atau pernyataan umum, atau mungkin teman-teman ada yang nyebut ini juga ya, eh, premis pertama gitu, premis kedua, terus premis ketiga, baru kesimpulan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga premis keduanya itu bisa disebut dengan premis minor, teman-teman, atau pernyataan kekhususnya gitu, teman-teman.
Kemudian struktur umum yang ketiga itu baru kesimpulan teman-teman. Oke, biar teman-teman lebih paham ya, di sini ada contoh dasarnya gitu teman-teman. Di sini ada premis mayornya, itu semua manusia akan mati. Kemudian premis minornya, Budi adalah manusia gitu. Kesimpulannya, Budi akan mati gitu teman-teman. Oke, di sini aku coret-coret. Ini bisa teman-teman anggap sebagai premis pertama, ini premis kedua, ini baru kesimpulan. Itu biasanya aku itu lebih cenderung mudah pakai P1, P2 gitu. Atau biasanya juga aku jarang aku tulis, yang penting udah tahu ini bahwa ini premis pertama, ini premis kedua gitu. Itu teman-teman. Oke, sampai sini aman. Ada yang mau ditanyain uh, bagian awal silogisme ini? Setelah setelah ini kita akan ke bentuk-bentuk dari silogisme gitu. Nanti bentuknya ada 4 jenis kalau nggak salah gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa ditulis dulu. Aku tungguin nggak apa-apa. Santai aja teman-teman. Kita belajarnya santai, yang penting teman-teman itu paham sama materi yang aku sampaikan gitu. Oke, aman. Sip, mantap. Semangat, semangat. Oke, aku mau izin jelasin ulang ya, biar teman-teman lebih paham, atau tadi ada yang ketinggalan gitu ya mungkin. Aku mau jelasin ulang. Pada malam hari ini kita itu belajar silogisme. Nah, intinya silogisme itu penalaran logis deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Biasanya juga ada yang 3 premis, tapi kebanyakan teman-teman itu bakalan mengambil kesimpulan dari 2 premis gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya itu diperoleh secara logis dari kedua premis tersebut gitu. Kemudian ada struktur umum dari silogisme juga ya. Yang pertama ada premis mayor, kemudian premis minor, baru ke kesimpulan. Terus di sini ada contoh dasarnya juga ya. Di sini premis mayornya itu semua manusia akan mati. Nah, premis minornya atau pernyataan yang lebih khusus gitu ya. Budi adalah manusia gitu. Jadi kesimpulannya Budi itu akan mati gitu. Nanti juga kalau materinya udah selesai seperti kemarin gitu ya. Kita akan latihan soal, nanti dibahas bareng gitu. Kalau teman-teman udah selesai, ini ya bilang biar aku next gitu.
Udah selesai teman-teman? Oke, ini ada yang udah jawab. Sudah gitu. Kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, nanti boleh ke slide sebelumnya. Atau nanti juga aku bakalan kasih waktu buat SS gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke bentuk-bentuk dari silogisme dan contohnya gitu. Yang pertama itu ada silogisme kategorik gitu. Nah, silogisme kategorik ini adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya itu berupa pernyataan kategorik umum atau khusus, teman-teman. Kemudian, di sini ada bentuk umumnya juga. Semua M adalah P, semua S adalah M. Jadi, semua S adalah P, teman-teman. Ini bisa dianggap premis mayor, minor gitu ya. Ini ini mayor. Kemudian yang kedua itu minor atau pernyataan khusus. Sedang yang ketiga itu kesimpulan. Tuh, terus di sini ada contohnya juga ya. Semua siswa SMA itu wajib berseragam. Ini premis mayornya. Kita tulis biar lebih paham ya. Mayor. Kemudian Rani adalah siswa SMA. Ini minor. Gitu. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Di sini ada yang tahu nggak kesimpulannya gimana? Ada yang mau unmic buat menjawab soal ini? Salah nggak apa-apa teman-teman. Santai aja nggak apa-apa. Kita masih belajar. Rani wajib berseragam. Yes, betul banget. Lucu. Betul banget jawabannya adalah Rani wajib berseragam. Oke, Rani wajib berseragam. Oke, mantap. Ini adalah kesimpulan. Itu teman-teman, yes. Oke, silakan teman-teman bisa nulis dulu ya. Nanti kalau udah selesai, bilang next kayak tadi. Sampai sini dapat dipahami teman-teman pada bentuk yang pertama kategorik. Oke, mantap, paham. Oke, aku tungguin ya teman-teman buat nulis dulu.
Oke, kalau teman-teman udah selesai nanti bilang aja langsung di chat biar aku next ke bentuk silogisme selanjutnya gitu teman-teman. Oke, sambil teman-teman nulis, aku mau jelasin ulang, gak apa-apa di sini. Yang pertama, bentuk-bentuk dari silogisme itu bentuknya ada empat, teman-teman. Yang pertama itu adalah silogisme kategorik. Nah, silogisme kategorik itu apa, Kak? Oke, silogisme kategorik itu adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya itu berupa pernyataan kategorik atau umum atau khusus gitu ya. Nah, bentuk umumnya itu di sini ada eh, rumusnya gitu ya. Ada contohnya juga di sini di premis mayornya atau premis umumnya gitu ya. Semua M adalah P. Kemudian premis minornya semua S adalah M. Kemudian kesimpulannya apa sih teman-teman? Kesimpulannya adalah semua S adalah P gitu. Biar teman-teman lebih paham lagi, di sini ada contoh eh, ke orang-orang gitu ya. Tadi kan ini pakai simbol MP gitu kan. Nah, di sini contohnya, semua siswa SMA itu wajib berseragam. Itu adalah premis umum atau premis mayor atau premis pertama, teman-teman. Kemudian premis minornya atau premis khususnya itu adalah Rani adalah siswa SMA. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa Rani itu wajib berseragam gitu, teman-teman. Itu adalah kesimpulan yang logis gitu. Oke, sampai sini dapat dipahami teman-teman. Boleh aku next ke bentuk silogisme selanjutnya. Paham Kak? Oke, aku next ke bentuk silogisme selanjutnya ya. Oke, udah selesai dicatat. Oke, mantap. Semangat semuanya. Oke, selanjutnya adalah bentuk hipotetik, teman-teman. Tadi kan yang pertama itu ada kategori, yang kedua itu ada hipotetik, teman-teman. Kak, hipotetik itu apa sih gitu? Hipotetik, silogisme hipotetik adalah silogisme yang premis mayornya berupa kalimat bersyarat jika maka mirip implikasi pada pertemuan minggu lalu ya teman-teman. Itu di sini ada bentuk umumnya juga jika P maka Q, kemudian premis minornya yang ditanyain itu P. Kesimpulannya adalah I gitu teman-teman. Di sini ada contohnya juga. Jika hujan turun, maka jalanan basah. Kita tahu ya bahwa ini jika hujan turun itu sebagai P, kemudian maka jalanan basah itu sebagai Q, teman-teman. Di premis minornya atau premis yang kedua, hujan turun. Ini adalah P. Oke, beda warna ya. P gitu. Maka kesimpulannya kita bisa menarik teman-teman. Kesimpulannya adalah jalanan itu basah, teman-teman. Oke, contoh lain ya di sini ada juga jika rajin belajar ini sebagai P, maka nilainya meningkat itu sebagai I. Oke, premis yang keduanya Rina rajin belajar ini sebagai P gitu. Kesimpulannya adalah nilai Rina itu meningkat, teman-teman. Oke, aku tulis di sampingnya ya. Oke, warnanya biar menarik. Warna hijau. Itu mayor. Ini mayor. Ini minor. Minor. Oke, yang ini. Eh, nggak salah teman-teman. Aku kurang atas. Oke, ini minor. Dan yang bawah baru kesimpulan.
Kemudian yang ini beda warna lagi, nggak apa-apa. Ini nggak tahu warna apa. Yang penting berwarna. Ini mayor. Kemudian ini minor. Ini baru kesimpulan. Itu teman-teman, ini adalah bentuk silogisme yang kedua. Itu teman-teman, sampai sini dapat dipahami. Oh ya, ini tadi yang uh, terlambat, aman teman-teman, atau mau aku jelasin ulang? Oke, aku jelasin ulang nggak apa-apa ya, biar lebih paham. Yang pertama, yang kedua, tadi kan yang pertama ada silogisme kategorik, kemudian yang kedua itu ada silogisme hipotetik, teman-teman. Silogisme hipotetik adalah silogisme yang premis mayornya berupa kalimat bersyarat, yaitu jika maka. Ini itu mirip sama yang implikasi kemarin ya, pertemuan minggu kemarin. Di sini ada bentuk umumnya juga, jika P, maka Q. Yang di premis keduanya P, kesimpulannya adalah Q. Di sini ada contohnya juga, jika hujan turun, maka jalanan basah. Hujan turun, maka jalanan basah, teman-teman. Contoh lainnya ada di sini, jika rajin belajar, maka nilai meningkat. Rina rajin belajar, maka nilai Rina itu meningkat, teman-teman. Oh ya, sebenarnya di apa di hipotetik ini itu biasanya ada yang pakai eliminasi ya. Misal di sini itu premis pertamanya itu jika P maka Q, premis keduanya itu Q maka R. Tuh. Kesimpulannya adalah kita itu bisa pakai eliminasi atau coret aja ya. Yang sama kita coret ini Q-nya. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R, teman-teman. Ini juga ada rumus hipotetiknya, ada yang tipe soal yang kayak gini. Ini tuh maksud dari Q-nya dicoret itu karena pernyataan atau kalimatnya itu sama, sehingga kita eliminasi gitu. Kayak ini lumayan sering muncul tipe soal yang kayak gini. Oke, aku kotakin gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa ditulis dulu. Kalau udah nanti langsung berkabar aja di chat gitu. Setelah ini kita lanjut ke bentuk silogisme yang ketiga. Baru keempat. Sebenarnya silogisme yang ketiga sama keempat itu eh, lebih ke kayak tambahan gitu loh. Jadi lebih seringnya itu hipotetik dan kategorik gitu. Jadi kayak opsional tapi biar teman-teman jadi tahu gitu ya. Nanti tetap aku jelasin nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Nggak apa, santai aja. Feel free teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Sebisanya nanti aku jawab.
Oke, boleh banget. Ini ya, ini slide pertama. Ini slide pertama, teman-teman. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, next. Ini bentuk yang pertama tadi, kategori gitu. Aku hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ini adalah bentuk yang kedua, yang barusan aku jelasin. Oke, sama-sama. Semangat. Semangat, Olivia. Oke, ini boleh aku next. Kalau misal, tadi kan katanya habis dari WC, kalau misal minta buat dijelasin ulang, nggak apa-apa. Bilang aja nggak apa-apa, santai. Oke, ini boleh aku next. Lanjut, oke, sip, mantap. Oke, seperti yang tadi aku bilang ya, ini adalah yang ketiga silogisme alternatif. Gitu. Nah, silogisme alternatif itu apakah? Silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya berupa pilihan atau gitu. Ini mirip sama disjungtif kayak yang kemarin gitu ya. Disjungtif. Kalau dan kan konjungsi. Sebenarnya konjungsi di sini itu nggak harus dan, bisa pakai konjungsi lain. Tetapi kalau pakai konjungsi dan, itu harus syaratnya itu harus terpenuhi semuanya. Itu nggak boleh salah satu gitu. Sedangkan kalau atau itu boleh terpenuhi salah satu, teman-teman. Oke, di sini ada bentuk umumnya juga ya. Di sini P atau Q. Bukan P, maka Q, teman-teman. Gitu. Jadi di sini kita itu milih salah satu karena ada pilihan eh, atau gitu ya. Itu di sini ada contohnya juga. Kayak di sini hari ini libur atau sekolah daring. Ini premis mayor gitu ya. Mayor. Premis minornya hari ini tidak libur. Kesimpulannya adalah sekolah itu daring. Ini minor. Ini kesimpulan yang bawah. Oke, gitu teman-teman. Jadi kan di sini ada pilihan ya, hari ini libur atau daring. Karena hari ini tidak libur, berarti sekolahnya itu daring gitu. Di sini kan di rumusnya kan bukan P gitu kan, bukan libur atau tidak libur gitu kan. Maka sekolahnya daring, teman-teman. Ketutupan, oke. Kemarin juga ada contoh soal yang kayak gini ya. Aku masih ingat yang menjemput adiknya atau mengantar kakaknya gitu ya. Itu juga milih salah satu, teman-teman. Itu pertemuan minggu lalu kalau nggak salah. Kalau misal mau teman-teman pengen review boleh uh, kecatatan kemarin atau SSN kemarin gitu ya.
Ini aku tambahin kalau atau itu boleh salah satu, bisa dipilih salah satu gitu ya. Sedangkan dan itu harus terpenuhi semua atau harus memenuhi syarat semua. Oke, sampai sini dapat dipahami teman-teman? Bisa. Oke, siap. Tadi yang ketinggalan, nanti aku kasih waktu SS lagi kayak tadi. Setelah ini ya, bentuk silogisme yang terakhir. Baru kita ke latihan soal. Oh ya teman-teman, maaf banget. Di tempatku lagi ada azan. Kita berhenti sejenak ya. Nanti kita mulai lagi 19.25. Oke, Iya, Kak. Kak.
Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan materi yang terakhir yaitu bentuk silogisme disjungtif. Gitu teman-teman. Oke, silogisme disjungtif itu adalah oh ya, ini juga mirip alternatif ya. Tadi yang atau gitu ya. Menunjukkan dua kemungkinan yang saling meniadakan teman-teman. Di sini ada contohnya juga. Andi berada di rumah atau di sekolah. Ini adalah premis mayor. Premis mayor. Oke. Premis minornya, Andi tidak berada di rumah. Karena Andi tidak berada di rumah, berarti Andi itu berada di sekolah, teman-teman. Oke, ini minor. Ini kesimpulan. Itu, teman-teman. Sampai sini dapat dipahami tentang bentuk-bentuk dari silogisme. Setelah ini ada tabel juga biar teman-teman itu lebih paham terkait bentuk-bentuknya itu kayak terus perbedaannya apa gitu. Di bawah ada tabel. Sekarang teman-teman bisa nulis dulu ya. Oke, kita ulas bareng. Tadi kan silogisma itu penarikan kesimpulan yang logis gitu. Terus bentuk-bentuknya itu ada empat. Yang pertama ada eh, kategori, kemudian yang kedua ada hipotetik, yang ketiga itu ada eh, alternatif, yang keempat atau yang terakhir itu ada silogisma disjungtif, teman-teman. Itu yang disjungtif itu menunjukkan dua kemungkinan yang saling meniadakan gitu. Jadi kita pilih salah satu seperti tadi yang aku udah bilang kalau atau itu bisa pilih salah satu. Itu di sini contohnya Andi berada di rumah atau di sekolah. Karena Andi tidak berada di rumah, otomatis Andi itu berada di sekolah, teman-teman. Itu. Ini next ya ke tabelnya. Ya, ini adalah tabel tabel perbandingan dari bentuk-bentuk silogisme. Ada empat ya, yang tadi aku bilang ya teman-teman. Yang pertama itu ada kategori, kemudian itu pernyataan umum ke umum khusus gitu ya. Contoh singkatnya, semua manusia adalah fana. Kemudian jenis yang kedua itu ada hipotetik. Itu mirip implikasi yang jika maka gitu. Kemudian di sini contoh singkatnya jika hujan maka basah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada alternatif, ciri utamanya atau gitu, P atau ki gitu contoh singkatnya. Kemudian ada disjungtif yang terakhir itu pilihan saling meniadakan yang tadi mirip alternatif gitu ya, di rumah atau di sekolah. Itu pilih salah satu. Gitu teman-teman. Dari materi yang sudah aku jelasin, ada yang mau ditanyain dulu atau belum? Gimana teman-teman? Aman kan? Aman. Oke, sip, mantap. Semangat teman-teman semuanya. Semangat pejuang UTBK.
Semangat juga bagi yang pejuang SNBP. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lagi nulis, barangkali teman-teman yang udah selesai gitu ya, bisa isi presensi dulu bagi yang tadi di awal itu belum sempat isi presensi atau telat masuk roomnya gitu. Bisa diisi presensinya dulu. Setelah ini kita akan latihan soal. Oh ya, kebetulan ini aku ambil latihan soalnya itu dari Wangsit Om Jero. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya. Oh ya, kalau udah ini ya bilang kalau udah kak gitu. Atau tadi yang keluar terus join lagi ketinggalan nanti langsung aja disampaikan ke slide berapa gitu. Ya setelah ini SS dulu. Udah kak, oke. Kita SS dulu ya sebelum ke latihan soal. Barangkali teman-teman tadi ada yang ketinggalan buat SS. Nih, oke dari awal ini yang pertama ya. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Aku hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sebelum kita ke latihan soal, aku mau tanyain lagi. Adakah teman-teman yang ingin mau ditanyain dulu? Aman, Kak. Oke, karena nggak ada, kita langsung ke latihan soal. Ini latihan soal yang pertama. Silakan, teman-teman bisa jawab di kolom chat ya, kayak kemarin. Ramein kolom chatnya, usahain juga teman-teman semuanya bisa menjawab gitu di kolom chat.
salah nggak apa-apa, kita masih belajar gitu. Semangat, semangat ya semuanya. Santai aja nggak apa-apa. Katanya dibuat chill gitu. Oh ya, teman-teman kalau pengen ada mungkin ada yang kepikiran ya gini. Udah ngerjain terus nanti aku salah berapa, benar berapa gitu. Nanti teman-teman juga bisa evaluasi tuh. Oke, yang jawab baru 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mantap banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang yang jawab. Kita anggotanya, partisipannya ada 14. Ini ada 2 akunku, berarti totalnya ada 12. Yang jawab baru 8 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang merasa kesulitan pada soal ini? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita langsung bahas aja. Oke, di sini kita baca soalnya dulu. Semua mesin itu memiliki katup. Semua mesin memiliki katup. Ini berarti premis mayornya gitu. Ini mayor. Ini baru minor. Kayak atau nggak usah ditulis ya teman-teman biar nggak lama gitu. Teman-teman juga kayaknya udah paham gitu. Sebagian mesin itu berukuran kecil. Oke, aku ulangi. Semua mesin itu memiliki katup. Sebagian mesin itu berukuran kecil. Berarti kan beberapa mesin itu berukuran kecil. Berarti kan ada yang tidak kecil kan teman-teman. Tapi intinya mau entah itu kecil, entah itu besar gitu. Itu memiliki katup teman-teman. Betul banget jawabannya adalah yang D. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup teman-teman. Oke, di sini A kenapa salah? Ini ada semua. Semua mesin berukuran kecil. Itu kurang tepat teman-teman. Kemudian yang B, semua mesin berukuran tidak kecil. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Yang C, semua mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup, teman-teman. Ini juga kurang tepatnya. Terus ini juga tidak memiliki katup. Itu juga kurang tepat. Kemudian yang E, sebagian mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Ini kurang tepatnya. Oh ya, kita review kembali ya. Dalam penarikan kesimpulan, itu ada 2 tipe, teman-teman. Nah, tipe yang pertama, itu kalau premis pertamanya semua, kemudian premis keduanya sebagian, maka kesimpulannya itu sebagian teman-teman. Ya, di sini premis pertama, premis kedua, ini kesimpulan. Kemudian, tipe yang kedua, kayak di sini. Tipe yang kedua, kalau premis pertamanya itu semua, premis keduanya semua, maka kesimpulannya juga semua teman-teman. Semua. Itu teman-teman juga harus paham sama tipe-tipe yang kayak gini, biar teman-teman juga lebih mudah dalam menarik kesimpulan gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, dari satu soal ini ada yang mau ditanyain dulu.
Kalau nggak ada, kita ke next soal ya. Oke, ini soal yang kedua. Silakan teman-teman bisa menjawab di kolom chat seperti tadi. Oke, deh, semua. Deh, 10 orang jawab deh. Deh. Oke, mantap. Oke, berarti ini jawab semua ya. Oke, betul banget. Ini teman-teman juga semuanya jawab D. Oke, aku langsung bahas aja. Kita pertama baca soalnya dulu. Hewan yang termasuk mamalia itu berkembang biak dengan cara beranak. Oke, kita tulis di samping. Kalau mamalia, semua mamalia gitu ya. Di sini kan hewan yang termasuk mamalia, otomatis kan semua mamalia gitu. Semua semua mamalia itu dengan beranak. Oke, premis keduanya apa nih? Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Intinya, buaya itu bertelur. Buaya itu, buaya itu bertelur. Maka kesimpulan yang tepat adalah yang D, teman-teman, termasuk hewan, bukan mamalia. Tuh. Kenapa A salah? Termasuk hewan mamalia. Ini kurang tepat, teman-teman. Karena di soal kan semua mamalia itu berkembang biaknya itu dengan cara beranak. Sedangkan buaya itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kesimpulan tepat tentang buaya itu termasuk hewan mamalia itu salah besar, teman-teman. Kemudian yang B kenapa salah? Termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Ini dan ini juga kurang tepat karena buaya itu hanya bertelur di sini kan, bukan beranak gitu. Ini kurang tepat. Kemudian yang C berkembang biak dengan cara mamalia. Ini ini malah lucu banget, malah berkembang biak dengan cara mamalia. Ini jelas salah. Oke. Kemudian yang terakhir termasuk hewan mamalia yang bertelur. Bukan, teman-teman. Karena mamalia kan beranak kan, bukan bertelur gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, termasuk hewan, bukan mamalia, teman-teman. Oke, sip, mantap. Semuanya jawaban benar. Kita next ya ke soal selanjutnya. Oke. Oh ya, ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Aman, oke, mantap. Kita lanjut soal yang ketiga. Silakan bisa dijawab di kolom chat. Oke, mayoritas B. B, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang jawab B.
Adakah teman-teman yang mempunyai pendapat lain? Oke, nambah satu orang B. B, nambah satu lagi. Oh, ada yang jawab D. Nggak apa-apa, ada yang berpendapat lain. Oke, kita tunggu bentar lagi, baru kita bahas. B, 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 Kak. Oke, mantap. Pasti ada yang ragu ya antara B atau D gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kita pertama baca soalnya dulu. Semua kerabat dekat itu menghadiri pesta keluarga. Ingat, di sini ada semua. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Nah, Asep itu menghadiri pesta keluarga. Asep itu menghadiri pesta keluarga. Sedangkan Dadang itu tidak hadir. Dapat berdasarkan soal ini kita juga dapat kita simpulkan kan bahwa karena Dadang tidak hadir, berarti kan Dadang itu bukan kerabat dekat keluarga gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Dadang bukan kerabat dekat keluarga gitu. Kenapa di sini A bisa salah? Asep bukan kerabat dekat keluarga. Di sini kan Asep itu menghadiri pesta keluarga. Otomatis Asep itu kan kerabat dekatnya keluarga. Sedangkan yang A itu bukan kerabat dekat, itu kurang tepat. Kemudian yang C, kenapa salah? Dadang dan Asep kerabat dekat keluarga. Ini juga kurang tepat. Kan tadi disoalkan Dadang itu tidak hadir. Berarti kan Dadang itu bukan kerabat dekat keluarga kan. Terus di sini juga ada dan gitu. Kemudian, D kenapa salah? Dadang dan Asep bukan kerabat dekat keluarga. Ini juga kurang tepat. Asep itu kerabat dekat karena Asep itu menghadiri pesta keluarga. Oke, kemudian yang E, Dadang dan Asep dua orang kerabat dekat. Ini eh kayaknya bukan deh. Soalnya kan Dadang tidak hadir tadi kan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dadang bukan kerabat dekat keluarga. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum aku next soal selanjutnya. Aman, Kak. Boleh dilanjut. Oke, aku lanjut. Oke, silakan teman-teman bisa menjawab di kolom chat seperti tadi. Oke, di sini ada yang jawab B, ada yang jawab E. Ini lumayan trigger juga soalnya. Oke, coba kita tunggu teman-teman yang lain berjawab dulu, nanti baru kita bahas.
Oke, mayoritas B. B deh, Kak. Oke, kita tunggu nanti jawabannya yang tepat. Oke, aku langsung bahas aja ya. Kayaknya udah nggak ada yang jawab. Aku langsung bahas aja. Kita baca soalnya dulu. Oke, pada hari libur nasional itu tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Intinya pada hari libur nasional itu tidak ada KBM kecuali ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu tetap tetap berjalan gitu ya. Kemudian hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Hari Kamis itu hari libur nasional. Simpulan yang tepat adalah, yes, betul banget. Jawabannya adalah yang B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Kan misalkan Kamis itu hari libur nasional, sedangkan di premis pertama kan pada hari libur nasional itu tidak ada KBM kecuali ekstrakurikuler. Kemudian hari Kamis itu hari libur nasional kan otomatis tidak ada KBM ya, cuma ada ekstrakurikuler gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis gitu. Kenapa salah? Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun di hari Kamis. Meskipun di hari Kamis. Ini kurang tepat. Oke, C. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Berarti kan ini kalau tadi kan mungkin ada yang bingung ya B atau C. Kalau di sini kan C tidak dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Berarti kan hari Kamis itu tetap ada KBM gitu. Jadi ini kurang tepat yang C. Dan yang D, kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis. Ini kurang tepat. Ekstrakurikulernya memang dilaksanakan, tetapi KBM-nya itu tidak dilaksanakan. Oke, kemudian kenapa salah? Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Kamis. Ini kurang tepat. Betul, memang KBM itu tidak dilaksanakan, tapi ekstrakurikuler itu tetap dilaksanakan, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini Kak, Oke, aku next soal selanjutnya ya. Sip ini, silakan bisa dijawab di kolom chat kayak tadi. Oke, pada jawab A. Oke. Oke, baru 6 anak yang menjawab. Teman-teman yang lainnya bagaimana? Adakah kesulitan?
Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Di situ kita bahas. Hmm. Kayaknya Kak, oke, nggak apa-apa. Kalau beda pendapat, nggak apa-apa banget. Ya, ini tadi Rizky Ramadan. Oke, kayaknya ini sudah nggak ada yang jawab. Jadi aku langsung bahas aja. Kita baca soalnya dulu. Sebelum ini kan kita udah tahu ya, di sini ada semua, ada sebagian gitu. Semua, sebagian. Tadi yang tipe pertama, kalau ada semua sebagian, kesimpulannya apa teman-teman? Bagian Kak. Oke, sebagian. Berarti yang ada semuanya, kita coret langsung aja ya. Kita eliminasi gitu. Semua, semua, semua. Berarti tersisa A atau D. Itu juga bisa cara cepatnya gitu ya. Oke, antara A atau D. Yang A, sebagian calon, oh iya kita belum baca soalnya dulu, kita baca dulu. Semua calon mahasiswa itu menempuh tes psikologi. Nah, sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450.